Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Yulinar, bab 4, Alhamdulillah aku bisa sholat. Pada materi yang pertama yang kita bahas adalah pengertian sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan menurut istilah, salat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucap salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Pembelajaran yang kedua adalah syarat wajib salat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, suci dari haid, kotoran dan nifas. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, balik. Yang kelima, telah sampai dakwah perintah Rasul kepadanya. Yang keenam, melihat atau mendengar. Yang ketujuh, terjaga, tidak tidur dan tidak lupa. Pembelajaran yang ketiga adalah syarat sah salat. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu salat. Yang kelima, menghadap ke kiblat atau ke Ka'bah. Selanjutnya, pembelajaran yang keempat adalah rukun salat. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud dengan tumakninah. 8. Duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca bacaan tasyahud akhir. 11. Membaca selawat Nabi. 12. Mengucapkan salam. 13. Tertib. Selanjutnya, tata cara sholat. Yang pertama, niat. Berniat sholat dilakukan di dalam hati ketika hendak mendirikan sholat menjelang takbiratul ihram. Yang kedua, takbiratul ihram. Kedua tangan diangkat sejajar dengan bahu, telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat, jari-jari tangan lurus dan ibu jari disejajarkan dengan daun telinga. Kemudian mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Yang ketiga, berdiri bersedekap. Setelah mengucapkan takbir, dilanjutkan dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak kiri dan keduanya tepat di atas dada atau ulu hati. Kemudian membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat pendek. Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kelima adalah membaca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabri. Yang keenam, ruku. Ruku diawali dengan mengangkat kedua belah tangan seperti ketika takbiratul ihram dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ketika ruku, posisi punggung dan kepala sejajar membentuk garis lurus. Kedua telapak tangan lurus dan berada tepat di lutut. Yang ketujuh, i'tidal. I'tidal yaitu berdiri tegak dari ruku seraya mengangkat kedua belah tangan seperti ketika takbiratul ihram.
Yang kedelapan, sujud. 1. Meletakkan kedua lutut dan jari-jari kedua kaki di atas sajadah. Yang kedua, meletakkan kedua tangan di atas sajadah, merapatkan dahi dan hidung di atas sajadah. Posisi telapak tangan dengan sejajar dengan pundak. Merenggangkan kedua telapak tangan dari lambung dan siku, terangkat ke atas, tidak boleh menempel di lantai. Yang kesembilan, duduk di antara dua sujud. Duduk di atas telapak kaki kiri, sedangkan kaki kanan bertumpu dengan ujung jari yang dilipat ke bawah. Kedua telapak tangan diletakkan di atas kedua lutut, kemudian membaca doa. Yang ke-10, tasyahud awal. Duduk di atas telapak kaki kanan, bertumpu dengan ujung jari yang dilipat ke bawah. Jari telunjuk kanan diacungkan dimulai ketika membaca lafaz La ilaha illallah, sementara jari-jari lain menggenggam. Telapak tangan kiri diletakkan di atas lutut kiri, kemudian membaca tasyahud. Duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir yakni dengan cara menyilangkan kaki kiri di bawah kaki kanan, sedangkan kaki kanan bertumpu pada ujung jari yang dilipat ke bawah menghadap ke kiblat. Mengacungkan jari-jari telunjuk kanan, sementara jari-jari lain menggenggam seperti tasyahud awal. Membaca tasyahud bacaan sama seperti tasyahud awal. Setelah itu membaca salawat. 12. Salam. Mengucapkan salam seraya telunjuk jari kanan ditarik kembali dan menoleh ke arah kanan hingga pipi kanan kelihatan seluruhnya dari belakang. Diteruskan dengan mengucapkan salam kembali seraya menoleh ke arah kiri hingga pipi kiri kelihatan dari belakang, kemudian membaca salam. Demikianlah pembelajaran kita tentang sholat fardu. Ingat ya anak-anak, jangan lupa salat 5 waktu. Oke, sampai jumpa lagi dengan Ibu Yuli di materi kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.